belajar. Apa kabar? Semoga semuanya baik dan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Hari ini kita akan belajar tentang topik ke-6, mata kuliah ilmu penyuluhan dan komunikasi inovasi, dengan topik tentang pendekatan komunikasi inovasi sebagai sebuah sistem. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi inovasi dan apa saja elemen dari komunikasi inovasi itu sendiri. Oke, saya akan mulai dari apa itu komunikasi inovasi. Komunikasi inovasi terdiri dari dua kata yang sudah sangat familiar dengan kita, yaitu kata komunikasi dan inovasi. Komunikasi berarti pertukaran atau penyampaian informasi, adapun inovasi adalah sesuatu yang dianggap baru atau relatif baru. Jadi yang dimaksud dengan komunikasi inovasi adalah proses penyampaian mengenai sesuatu yang dianggap baru tadi, baik berupa teknologi, berupa produk, ide, maupun praktek-praktek baru yang lainnya. Dalam hal ini komunikasi inovasi itu terjadi dalam sebuah sistem sosial tertentu. Jadi teori komunikasi inovasi itu menjelaskan bagaimana suatu inovasi itu disampaikan oleh suatu pihak, baik individu maupun kelompok, kepada pihak, individu maupun kelompok yang lain, dengan menggunakan berbagai alat atau saluran komunikasi. Jadi tujuannya adalah terjadi perubahan sikap, perubahan pengetahuan, sampai kepada perubahan keterampilan. Oke, sekarang kita masuk kepada apa itu elemen komunikasi inovasi. Ada 4 elemen komunikasi inovasi itu. Yang pertama adalah inovasi itu sendiri. Yang kedua, saluran komunikasinya. Yang ketiga, jangka waktu. Dan yang keempat adalah sistem sosial. Akan saya jelaskan satu persatu mulai dari apa itu inovasi. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, inovasi adalah sesuatu yang baru atau dianggap baru oleh suatu individu maupun unit dalam suatu sistem sosial tertentu. Bentuknya bisa berupa hal-hal yang tangible, yang tampak, seperti teknologi, produk, barang gitu ya, maupun yang intangible, yang tidak tampak, ide, gagasan, prosedur. Itu adalah sesuatu inovasi yang bersifat intangible. Nah, adapun dalam dunia pertanian misalnya, apa contoh inovasi yang bersifat tangible? Banyak sekali, terutama sekarang kan dengan teknologi revolusi industri yang 4.0 itu ya, kita sudah mendapati banyak sekali inovasi-inovasi yang bersifat tangible. Misalnya ada drone yang sangat membantu petani untuk memprediksi mempercepat usaha taninya dengan lebih banyak, lebih berkualitas gitu ya. Bisa juga misalnya pertanian vertikal. Itu juga salah satu inovasi mengatasi kelangkaan atau berkurangnya lahan untuk pertanian. Seiring dengan pertambahan penduduk, pertambahan populasi, lahan berkurang, nah maka bentuk pertanian yang vertikal yang hanya memerlukan seperti pipa atau tabung gitu ya, yang ke atas, itu sangat menghemat lahan dan bisa dilakukan di mana saja, termasuk di gedung-gedung, bisa disisipkan di situ. Itu adalah salah satu bentuk inovasi yang tangible. Oke, adapun inovasi yang bersifat intangible, misalnya berupa metode, berupa gagasan, ide gitu. Jadi sesuatu yang tidak tampak, sifatnya mempercepat langkah atau prosedur. Khususnya untuk inovasi di bidang pertanian, maka tujuannya adalah meningkatkan efisiensi penggunaan biaya, misalnya penggunaan pupuk, terus tenaga kerja, air, dan sebagainya. Yang kedua adalah saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah cara atau media yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang inovasi tersebut dari satu pihak, individu maupun kelompok, kepada pihak yang lainnya.
melalui berbagai cara. Misalnya apa? Ada saluran komunikasi yang bersifat informal, melalui percakapan santai begitu ya. Bagaimana dalam proses santai tapi bisa menyampaikan informasi tentang inovasi tersebut. Ada juga yang dilakukan melalui formal. Cara yang formal gimana? Misalnya melalui media massa, mau media televisi, media radio pemerintah misalnya, apalagi media sosial yang sekarang juga bisa termasuk media formal. Itu adalah saluran komunikasi. Disinilah pentingnya saluran komunikasi ini menentukan efektivitas dari tingkat penerimaan terhadap inovasi tersebut. Semakin efektif, semakin baik, semakin cepat, maka akan semakin cepat pula perubahan yang diharapkan terjadi di kalangan petani, misalnya kalau untuk kalangan pertanian. Yang ketiga adalah jangka waktunya. Jangka waktu adalah keseluruhan proses di mana sejak inovasinya itu diperkenalkan sampai kemudian seseorang memutuskan apakah akan menerima atau menolak. Menerima berarti dia atau unit tersebut, sekelompok masyarakat tersebut akan mengikuti atau menerapkan, menggunakan inovasi yang ditawarkan tadi, yang diperkenalkan tadi. Kalau menolak berarti ya tidak mengikuti dengan berbagai alasan. Justru disinilah tantangan dari misalnya penyuluh ya, bagaimana caranya agar mereka-mereka yang menolak ini kemudian bisa dilakukan proses komunikasi dengan berbagai saluran komunikasi lainnya agar dapat berubah menjadi mengikuti, menerima inovasi yang ditawarkan. Yang keempat adalah sistem sosial, yaitu lingkungan di mana inovasi itu diperkenalkan. Misalnya lingkungan gapoktan ya, suatu kelompok tani, atau mungkin lingkungan desa, lingkungan masyarakat yang lebih luas. Itu adalah sistem sosialnya. Demikian para pembelajar, sedikit tentang komunikasi inovasi yang ditawarkan pada materi minggu ke-6 ini. Semoga tetap semangat untuk melanjutkan belajar, khususnya untuk materi IPKOIN selanjutnya. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.